Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bid darain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah di dalam segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan daripada kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizkinya, diijabah hajat dan doanya, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, manallahu alaina wa alaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami, wa alaikum, dan kepada kalian semua, bil afiyati, dengan kesehatan, wal yaqini, dengan keyakinan yang kuat, wasalaka bina, dan menjadikan kami menempuh dari perjalanan kami, wabikum, dan perjalanan kalian pula, masalikal muttaqin, yang ditempuh adalah perjalanan yang ditempuh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Annahu, dan ketahuilah sesungguhnya, la budda likulli muslimin, tidak boleh tidak terhadap atau keseluruh kepada orang yang muslim, wa muslimatin, dan muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, min ma'rifatil ilmi, untuk mengetahui atau mempelajari daripada bidang ilmu agama. Wala rukhsata li ahadin minal muslimina, dan pula Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dispensasi kepada seorang pun dari kalangan muslim fitarkihi abadan, untuk meninggalkan menuntut ilmu selamanya. Selama kita orang yang muslim, selama kita orang yang beriman, maupun kalangan laki-laki ataupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dispensasi keringanan terhadap sesiapapun dari kalangan muslim untuk meninggalkan yang namanya belajar ilmu agama. A'ni, dan saya katakan, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, al-ilma alladhi la yasihul iman wal islamu biduni ma'rifatihi, ilmu itu menjadikan seseorang akan begitu mudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam satu qawaid al-fiqhiyah, ma yatimmu bihil wajib wa huwal wajib, yang menjadikan perantara kepada yang wajib itu maka akan dihukumkan akan menjadi wajib. Salat tanpa ada wudu maka salatnya tidak dikatakan sah. Berarti sesuatu yang berhubungan kepada sahnya salat tersebut akan menjadi wajib. Berarti wudu yang disunnahkan tersebut menjadi satu ketentuan untuk mendapatkan kewajiban, melaksanakan kewajiban itu sendiri menjadi sempurna. Dan begitu juga membayar zakat. Kalau dibayarkan zakat dengan suka-suka kita, maka saudara kita, orang tua kita yang lebih kita sukai untuk kita berikan zakat tersebut. Tapi dalam kaedah syariat, zakat tersebut diberikan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan. Berarti belajar kita tentang
pembahagian zakat tersebut, walaupun ilmu tersebut tidak diwajibkan untuk kita mempelajarinya, tapi wajib bagi orang yang mau membagikan zakat hartanya perlu tahu yang namanya ilmu pembahagian zakat tersebut. Minimal di antara keluarga kita satu orang ada yang paham tentang ilmu agama. Ataupun kalau tidak bisa, tidak mampu pun, minimal dari keluarga kita yang besar tahu atau paham tentang ilmu agama tersebut. Kalau seandainya dari keluarga besar tidak ada satu orang yang paham agama, minimal satu kampung atau satu masjid itu satu orang yang memang betul-betul paham di dalam bidang agama. Ma la yatimmu bihil wajib fahuwal wajib. Apa-apa yang berhubungan tentang perkara yang wajib, maka perkara tersebut akan menjadi wajib. Berarti kalau sangkut pautnya makanan dengan ibadah, maka makanan tersebut akan menjadi wajib untuk kita makan. Kenapa? Karena dengan makan tersebut kita ada kekuatan, kita ada tenaga. Dengan tenaga tersebut kita bisa beribadah. Berarti hukum kait tenaga dengan makanan itu ada hubungannya dengan kewajiban yang kita lakukan, yaitu ibadah kepada Allah. Berarti hubungan makanan tersebut, kalau seandainya kita niatkan untuk ibadah, maka makanan tersebut menjadi wajib. Tapi kalau kita nggak makan menyusahkan kita untuk ibadah, maka nggak makan kita itu menjadi satu kemudaratan, yang kemudaratan tersebut akan mengakibatkan kita terbabit dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Berarti makan dan minum tersebut ada kaitannya satu dengan perintah Allah, ada kaitannya dengan kekuatan di dalam ibadah, ada kaitannya di dalam kita melaksanakan ibadah itu sendiri. Berarti sesuatu yang kaitannya tentang ibadah, kewajiban kita kepada Allah, maka sesuatu tersebut akan menjadi perkaranya menjadi wajib untuk kita melakukannya. Jadi apapun kaidah tersebut mengatakan ma la yatimmu bihil wajib bahwal wajib, yang berhubungannya tentang sesuatu kewajiban maka akan menjadi wajib pula. Wa qala annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifati ilmin wala rukhsa wala rukhsata li ahadin minal muslimina fi tarkihi abadan. A'ni al-ilm alladhi la yasihu al-iman wal islam biduni ma'rifatillah. Maka aku katakan, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, ilmu yang la yasihul iman wal Islam, yang tidak menjadikan benarnya keimanan seseorang tersebut, keimanan dan Islamnya seseorang itu biduni ma'rifatihi, tanpa adanya dia belajar ilmu agama yang telah disyariatkan kepada seorang hamba tersebut. Maksudnya apa? Gak mungkin keimanan kita, keislaman kita bisa benar tanpa kita harus mempelajari yang namanya hakikatul iman, yang namanya ma'rifatul iman, pengetahuan akan iman. Maka kita yang kita ketahui ini daripada keimanan kita bukan daripada zauq, bukan daripada rasa iman itu sendiri, tapi yang kita baca, yang kita dengar ini adalah ma'rifatul iman, pengetahuan tentang ilmu-ilmu iman, seperti sifat 20, seperti kitab tauhid, sebagai kemudian kitab tasawuf, kitab fikih, kitab hadis. Itu namanya seluruh daripada jumlatul ilm, keseluruhan daripada bidang ilmu tersebut yang dinamakan ma'rifatul ilmi, pengenalan dasar-dasar ilmu untuk diri kita mendekatkan atau kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirah, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia dengan ilmu.
Wa man aradahuma, dan barang siapa menginginkan keduanya, maka hendaklah dia dengan ilmu. Ilmu apa saja yang seketika menjadikan diri kita manfaat dan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ilmu itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Apalagi hubungannya ilmu kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'rifatul ilmi, mengenal daripada ilmu. Sebagaimana keislaman kita baru hanya ma'rifatul Islam, kita baru mengenal Islam. Islam itu apa sih? Oh, rupanya di dalam agama ini boleh begini. Oh, rupanya di dalam sholat itu boleh namanya jamak qasar. Oh, rupanya di dalam sholat itu ada yang nama jamak takhir. Oh, rupanya di dalam agama itu, di dalam sholat itu ada yang namanya qobliyah dan ba'diyah. Oh, rupanya di dalam ibadah sholat itu ada namanya sholat taubat, sholat hajat, sholat kusufil qamari atau kusufi syamsi, ada rupanya sholat gerhana bulan, ada sholat gerhana matahari. Itu semuanya kita tidak akan bisa mengetahui kaifiyati sholat, bagaimana kita mau melaksanakan sholat itu semua, melainkan dengan ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Dan rupanya di dalam sholat ada yang namanya sholatul khauf, sholat orang yang takut. Sewaktu dia lagi berperang, kemudian dikumandangkan azan, kemudian dia sholat, bagaimana caranya mereka melaksanakan sholatul khauf, sholat di tengah ketakutan lagi berperang. Ada yang ruku, ada yang i'tidal, ada yang sujud, ada yang tawarruk, ada duduk dengan iftiras. Itu semuanya kaifiat di dalam melaksanakan sholatul khauf tidak ada yang mengetahui melainkan di dalam ilmu-ilmu yang disyariatkan oleh Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para salafun saleh. Jangan sampai kita memandai-mandai atau menduga-duga di dalam ilmu agama. Oh, ini kali boleh, kan Allah Maha Pengampun. Akhirnya apa? Itu namanya ilmu terabas buta. Tahu nggak ilmu terabas buta? Halal, haram, hantam. Nah, itu. Pokoknya yang penting kenyang dulu, yang penting buat dulu. Masalah terima tak terima, pokoknya Allah Maha Pengampun. Jadi ada di satu daerah sampai viral, imam sholat subuh hari Jumat, baca sajadah, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, sampai ayat yasjudun au yastakbirun. Semua makmum itu, imam sujud, semua makmum sujud, ada dua orang yang enggak sujud, bingung dianya, noleh kanan noleh kiri, akhirnya dia mundur, dianya ke belakang sholat sendirian. Rupanya ada dua orang yang seperti itu. Akhirnya netizen yang komen di situ, ada yang tuh imam seyogyanya kalau mau baca surat panjang harus kasih tahu dulu makmum. Itu ada juga yang komen, itu sholat apaan? Jangan-jangan sholat jamaah Islamiyah atau jamaah baru. Bukan jamaahnya yang baru, bukan Islamnya yang baru. Terkadang kita kurang memahami daripada kesunahan di dalam ibadah itu sendiri, bahwasanya di dalam sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca alif lam mim sajadah di waktu hari Jumat, kemudian membaca dengan surat hal ata alal insan, sehingga disunnahkan membaca ayat tersebut di dalam sholat subuh di hari Jumat. Sepakat ulama mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah sahih dan min af'alihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu menjadi yang pernah Rasulullah lakukan di dalam masa hidupnya, membaca surat alif lam mim tanzil dan hal ata alal insan di hari subuh hari sholat Jumat. Itu yang telah banyak saat ini mesin-mesin nggak lakukan. Paling pun ada 101, 102 atau 10 yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena satu awam, yang kedua jamaahnya sudah tua-tua,
Yang ketiga, susah berdiri lama-lama. Yang keempat, banyak yang nggak hafal. Akhirnya menjadikan sunnah Nabi SAW hidupnya orang tersebut, tapi sunnah Nabi terkubur di masa hidupnya dia. Jadi yang salah siapa? Yang salah diri kita yang tidak mengoptimalkan di dalam belajar ilmu agama. Waqala, maka Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan tidak akan mungkin sempurna keimanan dan Islam seseorang tersebut tanpa dia mempelajari ilmu agama tersebut. Wa jumlatuhu, adapun jumlah ilmu-ilmu tersebut, al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma'rifatin, awwalu wajibin lil insanin ay ma'rifatullah. Di dalam kitab tauhid, di dalam sifat 20, awwal wajibin 'alal insani ay ma'rifatullah. Awal pertama sekali yang diwajibkan ke atas seorang hamba yaitu ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dia, apakah itu dengan bicara lisan kita, apakah itu dengan catatan kita, apakah itu dengan harta kita ataupun dengan waktu kita. Ulama mengajak berdakwah dengan ilmunya. Kemudian orang kaya berdakwah mengenalkan agama kepada orang lain dengan hartanya. Orang pengangguran mengenalkan dakwah atau berdakwah dengan waktunya. Dan santri mengenal berdakwah dengan cara menyampaikan atau menulis daripada setiap ilmu yang dia dengar kepada gurunya untuk disebarkan. Jangan sampai kita tidak ada menjadi asbab satu ilmu intishar, tersebar kepada seseorang, sehingga kebodohan yang ada di hadapan kita tidak pedulikan. Bahkan kita yang tahu daripada ilmu tersebut, malahan kita diam saja. Kita tahu itu salah, tapi kita diam saja. Mendingan saya diam daripada kita dikeroyok orang. Repot kan? Adanya pemikiran seperti itu, maka Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, hadza adarru alannas, sesungguhnya pemikiran yang seperti itu akan membahayakan manusia atau membahayakan masyarakat yang ada. Kenapa? Masa bodoh, yang penting saya sudah sholat, dia mau sholat kek mau enggak kek terserah. Padahal itu menjadi salah satu kewajiban setiap orang yang beriman. Jangan khawatir, jangan takut, jangan kita mundur di dalam hinaan seseorang. Kenapa? Karena seketika kita menyampaikan ilmu, seketika kita menyampaikan dakwah, seketika kita menyampaikan sesuatu yang manfaat bagi umat, maka kita mendapatkan apa yang disabdakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Dan jangan khawatir kita dihinakan atau dijauhkan orang lain. Bahkan untuk perkara ilmu, perkara syariat, perkara mengajak di dalam ketaatan, bukan diri kita, bukan hanya sekedar ulama, Nabi saja diusir di dalam penyampaian risalah nubuahnya, perkara yang hak. Ini Nabi, kekasih Allah, yang mengutus Allah, yang memerintahkan Allah, tapi tetap nggak diterima di kalangan, di dalam nubuahnya para Rasul alaihi salatu wassalam, apalagi kita. Bahkan Imamuna Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu, antum tahu yang kitabnya dipelajari di setiap pondok, bahkan ulama mengatakan la asahu ba'dal Quran ay Kitabu Al-Imam Bukhari. Tidak ada kitab yang sahih, yang paling benar di dalam tulisan, di dalam periwayatan setelah daripada Al-Quran, yaitu kitab Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Sehingga disebutkan asahul kutub, sebenar-benarnya kitab setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Ini Imam Bukhari
tidak meletakkan daripada satu riwayat daripada riwayat hadis di dalam kitab Bukhari tersebut, melainkan beliau sholat 100 rakaat untuk ikhtiar, minta petunjuk kepada Allah apakah hadis ini sahih atau tidak, sampai seperti itu. Bahkan di akhir daripada kehidupan Al-Imam Bukhari, Masya Allah tabarakallah, pertama dimusuhi dengan pemerintah, dimusuhi dengan orang yang berkepentingan waktu tersebut, dimusuhi sesama bidang ulama, dan dimusuhi masyarakat. Bahkan di akhir daripada hidupnya Imam Bukhari meninggal di waktu diusir pada malam takbiran di hari Idul Fitri, dan meninggal di tengah jalan tanpa membawa satupun barang yang dia miliki. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari, antum boleh cek, searching di Google, kehidupan akhir daripada Imam Bukhari seperti apa. Menyedihkan. Dan inilah menjadi salah satu Allah Subhanahu wa ta'ala terima daripada mujahadahnya Imam Bukhari. Dilahirkan dalam keadaan buta, sewaktu mengaji kepada gurunya, dan gurunya melihat bahwasanya Imam Bukhari ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang kuat, maka syekhnya katakan, ya Imam Bukhari, wahai Bukhari kecil, waktu itu Bukhari baru 6 tahun 7 tahun, kamu belajar hadis, belajar ilmu agama. Pergi kepada ibunya, datang, wahai ibuku, saya mau belajar hadis. Kata ibunya, wahai Bukhari, engkau adalah buta, nggak mungkin ente bisa melihat. Ya ibu, saya pengen sekali belajar hadis karena guru saya memerintahkan saya untuk belajar hadis. Maka ibunya saking sayangnya dengan anaknya, dan Imam Syafi'i saking pengennya belajar agama, Imam Syafi'i memohon berdoa kepada Allah, dan ibunya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Imam Bukhari di dalam sholatnya membaca fakashafna dari ayat tersebut, dan ibunya membaca doa ya basir, maka connect dari doa anak dan doa ibunya menjadi satu dan mendatangkan nusratullah kepada Imamuna Al-Bukhari. Dan seketika itu al-inkishaful basaru, Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap pandangannya Bukhari yang tadinya tidak bisa melihat, kemudian bisa melihat kala tersebut. Maka Bukhari kecil katakan, wahai ibu, saya sudah melihat. Maka ibunya sambil berkata, enggak mungkin nak engkau melihat, innaka yanzuru bi'ainil qalbi bi'ainil basari, sesungguhnya engkau melihat dengan mata batinmu, bukan mata zahirmu. Enggak bu, ibu pakai baju ini, di sini ada ini, dan ibu menaruh pekakas di sini dan begitu, dan menangis ibunya dengan ketakjuban daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita belajar, orang-orang terdahulu begitu getolnya di dalam belajar ilmu, sampai dalam satu riwayat pengen tahu apakah riwayat ini benar disampaikan kepada ulama berkenaan. Tahan mereka berjalan bersafar di waktu dingin, menempuh jarak selama 2 bulan perjalanan dengan jalan kaki. Bahkan dalam satu riwayat hatta inqata'a, sampai terputusnya dia punya daun telinga, saking gak terasanya lagi, saking dingin, beku ini daun telinga, tertenggor atau tersentuh tertabrak dedahanan waktu tersebut, menyebabkan daun telinganya terputus. Sampai seperti itu mereka mujahadahnya terhadap ilmu. Sekarang Masya Allah tabarakallah, ilmu sudah banyak, ilmu sudah di hadapan kita, bahkan ilmu di tangan kita. Apapun yang kita inginkan semua sudah ada jawabannya dengan Syekh AI, Syekh ChatGPT, semua sudah ada. Dan tapi seketika semua telah mudah kita untuk dapatkan, tapi himmah pada waktu tersebut berkurang, semangat berkurang, keinginan berkurang. Kenapa? Semuanya telah mudah, sudah ada bidangnya masing-masing. Waqala, jadi yang perlu kita pahami, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa jumlatuhu, jumlahnya daripada bidang ilmu tersebut amatlah banyak, dan yang perlu kita kedepankan adalah al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ada namanya ma'rifatul ilmi, ma'rifatul
billah, mengenal ilmu dan mengenal Allah. Yang kedua ada tariqatu billah, jalan menuju Allah, atau tariqatul ilmi, jalan menuju ilmu tersebut. Yang ketiga ada namanya al-ladzatu billah, kelezatan seketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau halawatul ilmi, atau halawatu ma'rifati billah, halawah, manisnya mengenal ilmu tersebut, atau manisnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ilmu billah, ilmu mengenal Allah wa rasulihi, dan ilmu mengenal rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhirat. Itu penting sekali untuk kita ketahui dan penting sekali untuk kita belajar. Wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu, dan yang kedua ilmu yang sesuatu bima aujaballah, segala sesuatu yang telah Allah wajibkan fi'lahu, untuk kita melaksanakan di dalam ibadah. Berarti apa? Ilmu yang berkaitan untuk aktivitas kita melakukan ubudiyah kepada Allah, ini menjadi wajib. Ini menjadi wajib. Mala yatimmu bihil wajib fahuwal wajib. Sesuatu yang bersangkutan dengan wajib maka akan menjadi wajib. Berarti mau kita sholat kudu tahu ilmunya. Sekarang banyak sekali orang yang nggak paham dengan ibadahnya, dirinya sendiri melakukannya. Seperti apa? Wudu. Terkadang dia wudu tanpa dia membasuh perkara yang memang perkara tersebut diwajibkan untuk sampainya air ke siku. Karena tangannya, bajunya ketat, berkancing, kemudian dia buka, dia sampai di sini saja, sampai batasan sini saja. Kemudian dia ambil air, dia bataskan, dia gosokkan sampai di sini, gak sampai ke batas atas daripada siku, sehingga membuat wudunya itu tidak sempurna. Kemudian begitu pula kita harus mengenal yang namanya sunnah di dalam berwudu. Memang wudunya di dalam Al-Quran, di dalam madhab Imam Syafi'i, yang dikatakan mashu ba'di ra'si, mengusapkan sebahagian daripada rambut. Apabila idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila engkau hendak melaksanakan salat maka basuhlah wajahmu, waghsilu wujuhakum, kemudian tanganmu, ilal marafiq, kemudian kakimu, wamsahu ba'di ru'usikum, dan usap sebahagian daripada rambutmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan sah orang yang berwudu cukup dengan membasahi daripada sebahagian daripada rambutnya. Tapi terkadang orang nggak mau membasahi rambutnya, sehingga yang dibasahin cambangnya saja. Apakah cambang di sini termasuk daripada rambut? Maka ulama katakan tidak sah wudunya kalau dia hanya sekedar membasuh, mengusap daripada cambangnya, karena cambang itu termasuk daripada jenggot, bukan termasuk daripada kepala. Wamsahu ru'usakum, kita usap daripada kepala yang diusap, walaupun kepalanya botak, nggak punya rambut, maka dia sunnah untuk mengusap daripada kepalanya. Mimba di ru'usikum, maka Rasulullah mentamsilkan, mengajarkan istiqmalus sunnah, mengutamakan atau menyempurnakan sunnah berwudu. Rasulullah mengajarkan sahabat untuk mashu, mengusap daripada seluruh daripada kepalanya. Supaya apa? Supaya rambut yang dibasuh tersebut akan menjadi saksi nanti di akhirat. Maka sedikit boleh, tapi yang lebih afdoliyahnya maka menyapu ke seluruh daripada rambut tersebut. Kita makan saja pengen banyak, untung saja pengen banyak, masa iya kita di dalam ibadah kita nggak mau dapat pahala yang banyak? Waqana. Jadi yang pertama
mengenal Allah dan mengenal Rasulnya dan mengenal bahwasanya kehidupan setelah dunia itu ada namanya alam akhirat. Kemudian wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu, ilmu yang sesuatu yang diwajibkan untuk kita melaksanakannya. Salat, haji, puasa. Oh, saya tahan puasa. Tahan puasanya sampai sholat tarawih baru saya makan. Apakah boleh? Boleh, tapi khilafus sunnah. Ini di dalam Al-Quran engkau boleh makan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhi minal khaytil aswadi minal fajr. Berarti waktu imsak itu kalau benang dibentangkan dia masih nampak yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Oh, kayaknya masih gelap nih, padahal sudah azan masih gelap. Minum saja, minum. Rupanya memang gerhana bulan waktu tersebut. Rupanya mati. Akhirnya apa? Mensalahi tafsiran daripada pemahaman diri sendiri sehingga menyebabkan fa'adallu wa'adall, menyebabkan dirinya sesat kemudian menyesatkan orang lain. Wa qala min faraidi, dari sesuatu yang wajib yang kita lakukan maka kita wajib mempelajari ilmu tersebut. Wa bima aujaba, dan segala sesuatu yang diwajibkan tarkuhu minal muharramat, wa bima, dan segala apa-apa yang diwajibkan untuk kita melakukannya di dalam perintah Allah, wa bima tarakuhu minal muharramat, dan segala sesuatu yang harus kita tinggalkan dari yang perkara yang diharamkan. Jadi ilmu tersebut kita harus mengetahui, jangan sampai kita salah paham membaca riwayat hadis, membaca Al-Quran, kemudian kita beristinbat sendiri, mempunyai pemikiran sendiri. Cukup kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ada orang ingkar hadis, cukup kita kembali kepada Al-Quran saja. Akhirnya pemahaman dia dengan Al-Quran gak sama dengan pemahaman tafsir daripada kalangan ulama. Ini ulama yang mentafsirkan daripada Al-Quran berbeda-beda pendapat di dalam pentafsirannya. Bahkan Sayyidina Ali katakan, seandainya aku diperbolehkan atau seandainya aku mau mentafsirkan daripada tafsir min harfil ba min bismillahirrahmanirrahim, seandainya aku mau mentafsirkan di huruf ba di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka niscaya pentafsiranku tersebut akan dibawa dengan 1000 ekor onta di dalam pentafsiran kalimat ba di dalam bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Di dalam tafsir saja banyak pendapat di kalangan ulama, ditambah lagi kita main tafsir OTW, main tafsir soenae dewe. Akhirnya apa yang di kepala, apa yang di pengalaman kita menjadi istinbat, menjadi tolak ukur. Oh, ini tafsirannya begini, berarti apa yang saya lakukan ini sesuai dengan Al-Quran. Akhirnya menyalahi aturan daripada tafsirnya para ulama yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin kita bisa mau mengamalkan agama ini kalau kita berpatokan saja dengan Al-Quran tanpa ada didukung dengan hadis. Coba lihat, ada nggak di dalam Al-Quran memerintahkan kita pergerakan di dalam salat? Nggak ada. Di dalam hadislah Rasulullah menyempurnakan perintah Allah tersebut. Dan begitu pula, dari mana adanya waktu imsak, dari mana adanya waktu mustajabah. Di dalam Al-Quran tidak diceritakan, tapi di dalam hadis diceritakan tentang waktu-waktu mustajabah dan waktu-waktu imsak dan waktu-waktu yang lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran tidak all out, tidak spesifikasi menjelaskan tentang ibadah, pelaksanaan di dalam ibadah. Di dalam hadislah yang menyempurnakan kaifiat ibadah itu sendiri. Berarti kalau kita berpatokan dengan Al-Quran saja, kita akan keliru menafsirkan daripada syariat agama. Kalau kita berpatokan dengan hadis saja, maka kita akan menganggap mudah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adanya kedua-duanya kita di dalam menyatukan Al-Quran dan hadis. Dan yang satu lagi adalah ijma ulama atau qiyas, itu menjadikan kita yang pertama selamat di dalam ibadah kita dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan mudah di dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Wa qala wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal faraidi wa bima aujaba tarkuhu minal muharramat. Kadang kita nggak tahu yang haram yang mana, yang halal yang mana. Perlu kita tahu, bukan bangkai saja yang haram, bukan anjing dan babi saja yang haram, bahkan makanan hewan yang bertaring pun juga diharamkan untuk kita memakannya. Atau hewan yang hidup di dua alam pun juga dilarang oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memakannya. Seperti ada orang TKI Indonesia pergi ke Arab. Di Arab dia melihat biawak, ad-dabbu, biawak. Di sana biawak dimakan. Biawak padang pasir. Kenapa? Karena biawak padang pasir itu makannya vegetarian. Akhirnya pergi ke Indonesia, ini biawak juga namanya. Namanya sama-sama biawak, tapi hukumnya berbeda. Akhirnya enggak, di sana di Mekah kami suka makan biawak kok. Iya, biawak sana beda. Biawak sana ukurannya kayak kelinci. Kalau biawak sini ukurannya kayak buaya. Akhirnya yang membedakan daripada jenis tapi sama penyebutannya. Jangan sampai kita menyalahi aturan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Rasulullah dulu pernah saking marahnya sewaktu ketahuan beliau berada di rumah Sayyidah Zainab, kemudian ditanya dengan istri-istrinya, "Ya Rasulullah, di pipimu itu, di bibirmu itu seakan ada makanan yang tersisa." "Enggak, Rasulullah, saya cuma makan madu saja di rumah Sayyidah Zainab." Maka para istrinya yang lain mengetahui, oh rupanya makan madu di situ. Akhirnya Rasulullah katakan, saya haramkan akan diriku akan memakan madu tersebut. Sehingga Rasulullah pernah berbuat begitu. Berarti mengharamkan yang halal. Tapi lihat sambungan ayatnya, jangan kita mengambil patokan hukum, mengambil patokan histori yang kejadian hanya sebatas potongan daripada cerita. Setelah itu siapa? Allah turunkan ayat untuk menegur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untuk engkau? Berarti apa? Kita mengharamkan yang halal itu nggak boleh. Tapi yang halal bisa menjadi haram kalau cara di dalam mendapatkannya itu mendapatkan atau dengan cara yang tidak baik. Nasi halal, minum halal, tapi seketika kita mendapatkan nasi dan minum itu dengan cara yang tidak benar, maka nasi dan air minum yang kita minum minimal hukumnya akan menjadi syubhat, ataupun kalau caranya memang salah maka minuman tersebut akan menjadi haram. Maka ulama mengatakan, untuk kita mendapatkan ilmu yang manfaat, untuk kita melahirkan keturunan-keturunan yang paham ilmu, yang pertama kita selalu menjaga makanan, minimal makanan yang kita ketahui daripada asal usulnya perkara yang memang betul-betul halalan thayyibah. Sebagaimana Imam Syafi'i mempunyai seorang ayah, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Bapaknya Imam Syafi'i itu namanya Idris. Sewaktu berjalan di tepian sungai melihat satu buah yang hanyut, dia makan enak. Tapi setelah makan baru sadar, ini apel ini atau buah ini nggak halal bagi saya, minimal syubhat. Dan teringat sabda Rasulullah, Allahumma nabata min syubhat fannaru aula biha. Makanan yang dimakan dari barang yang syubhat, maka api neraka layak untuknya. Maka disisirlah sungai tersebut. Ini apel ini datangnya dari mana? Ini buah datang dari mana? Lihat ada kebun, satu kebun.
milik orang tua, dan datang dia ke rumahnya, wahai bapak, saya tadi nggak sengaja makan buah yang hanyut dari pohon tersebut, saya mau minta maaf. Oh, nggak bisa begitu. Terus gimana supaya saya bisa mendapatkan maaf dan redho dan ikhlas engkau? Ente harus bekerja 6 bulan. Setelah 6 bulan bekerja lagi sampai 2 tahun dalam satu riwayat. Maka nggak sampai 2 tahun perjanjian lagi, ente harus menikahi anak saya, baru ente dapat redho. Maka ini gimana ceritanya? Satu apel tahu-tahu jadi kawin dengan anaknya. Terus tapi ente harus legowo. Kenapa? Anak saya matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, tangannya cacat, kakinya cacat. Ini manusia atau ini patung kayu? Tapi dengan himmah untuk mendapatkan sesuatu diridhoi oleh Allah, mendapatkan keridhaan kepada orang yang pemilik daripada buah, maka bapaknya Imam Syafi'i mau nggak mau harus mau, siap, sami'na wa ta'na, seandainya perkara tersebut yang membuat engkau ridho. Nikah sudah akad nikah, mau dilihat, dibuka, masya Allah, katanya buta, katanya tuli, katanya bisu, sampai bapaknya Imam Syafi'i keluar, kabur. Kenapa kabur? Katanya tuli, buta, bisu, cacat. Rupanya enggak, masya Allah, cantik, jelita, tidak ada cacat dan tidak ada apa yang dia katakan. Maka bapaknya katakan, memang buta, tidak pernah melihat dengan sesuatu yang haram. Memang tuli, tidak pernah mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tidak pernah mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan tidak pernah berpergian di tempat-tempat yang terbuka. Maka dengan sifat yang seperti itu, benar apa yang Allah firmankan, at-thayyibu lit-thayyibat, orang yang baik dipasangkan dengan orang yang baik, sehingga yang baik ketemu yang baik, maka akan wujudlah orang yang terbaik seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Jadi kalau antum mau mendapatkan pasangan yang baik, baiki diri antum di hadapan Allah. Insya Allah Allah akan beri yang terbaik. Antum aja yang nggak baik mau mendapatkan yang baik, saya pengen istri cantik, kaya, pendidikan, hafal Al-Quran, bisa baca kitab, punya harta banyak, keturunan yang bagus, nasabnya ulama. Tapi antum sendiri, masya Allah, belangsak 7 turunan. Waqana wa bima aujaba tarkuhu minal muharramat, dan kita bagaimana mengetahui ilmu tentang sesuatu yang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, mencari ilmu, fariidatun, kewajiban ke atas setiap muslim. Tuakah dia, mudakah dia, kanak-kanakkah dia, atau uzurkah dia, itu tetap menjadi wajib mencari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Wa qala alaihi salatu wasallam, disinilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, carilah ilmu, berarti al ilmun nafi', ilmu yang kiranya mendatangkan manfaat. Kalau sudah bahasanya talabul ilmi, carilah ilmu, berarti mencari di mana saja, dengan siapa saja, dan bagaimanapun keadaannya, selama yang dia dengar itu adalah ilmu mendatangkan, mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada siapapun. Bahkan dikatakan seandainya kebaikan daripada ilmu tersebut keluar daripada binatang yang najis sekalipun, maka tetap kita menjunjung tinggi daripada ilmu pengetahuan tersebut. Bahkan kata ulama mengatakan, walaupun ilmu tersebut datang kepada setan sekalipun. Kok kepada setan? Ada riwayat hadis sahih diriwayatkan dan dicatat di dalam kitab Al-Imam Bukhari, sewaktu Sayyidina Abu Hurairah berjaga malam, datang syaitan menyamar sebagai manusia, mengambil barang, ditangkap oleh Abu Hurairah, dan dia memohon karena lapar, karena haus, karena anaknya enggak makan. Akhirnya Abu Hurairah lepaskan. Sampai ketiga kali, keempat kali,
nggak dikasih ampun. Kemudian Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, ada apa dengan tamumu tadi malam, orang yang tadi malam? Maka Abu Hurairah katakan, tuh orang mencuri, saya tangkap. Tapi yang ketiga kalinya sudah saya kasih ampun, yang keempatnya dia bilang, mau nggak saya barter dengan ilmu daripada Allah? Ilmu apa itu? Benar nggak? Benar katanya. Ilmu apa? Maka syaitan itu bilang, orang tersebut bilang, engkau baca sebelum tidur ayat kursi, Allah akan jaga hartamu, dirimu daripada bencana, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan pelihara keluargamu. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Diceritakan Rasulullah bertanya, ada apa tadi malam? Rupanya Rasulullah tahu. Nih buktinya, Rasulullah walaupun tidak ada di dalam kehidupan sahabat, tapi Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula Rasulullah tahu bagaimana keadaan umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah hanya intiqalul a'lam. Rasulullah itu hanya berpindah alam. Kemudian diceritakan oleh Abu Hurairah begini dan begitu, dan dia kasih ilmu. Sogok saya dengan ilmu. Rupanya di sini ada namanya dalil tuh sogok menyogok. Rupanya Abu Hurairah pernah disogok juga dengan syaitan. Maka dikatakan, barang siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi, maka Allah akan jaga harta dan keluargamu daripada bencana. Maka Rasulullah katakan, saddaqa ma yaqulu, benar apa yang telah dikatakannya, walakinnahu, akan tetapi bahwasanya dia itu kadzabun, pendusta. Hal atadruna man dzaka, apakah engkau tahu wahai Abu Hurairah siapa orang itu? Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang mengetahui. Dzaka syaitan, dialah syaitan yang menyamar sebagai manusia. Berarti apa? Ucapan riwayat daripada Abu Hurairah yang didapatinya daripada syaitan yang meriwayatkan, yang mengabarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti apa? Jangan mengkotak-kotakkan ilmu dengan kita mengambil dengan satu masyaikh, dengan satu guru. Oh, itu bukan guru saya nggak ada hak dengan dia. Pokoknya saya mau belajar dengan guru saya ini satu. Salah. Kenapa? Al-Imam Az-Zahabi beliau mempunyai 1200 guru sebelum beliau menjadi ulama. Belajar kepada 1200 guru. Jangan merasa cukup dengan guru satu saja, apalagi menafikan guru yang lain, hanya guru kita ini saja yang benar. Itu salah lagi. Bahkan ulama mengatakan seseorang tidak akan mendapatkan yang namanya futuhat, fuyudat wal nafahat, mendapatkan daripada ilmu yang manfaat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan seorang penuntut ilmu, selama di dalam pandangan menuntut ilmu dia telah membeda-bedakan antara ulama yang satu dengan ulama yang satunya. Bahkan tidak akan menjadikan keturunannya menjadi orang yang berilmu seandainya di dalam pandangan daripada penuntut ilmunya dia meremehkan daripada ulama satu dengan yang satunya. Berarti apa? Selama ulama tersebut, ustadz tersebut mengajarkan tentang baiknya agama, mengajarkan mendekatkan dirinya kepada Allah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang dia sampaikan akan menjadikan manfaat. Bahkan dalam satu ungkapan salafun saleh, orang yang baru belajar agama itu bagaikan menggenggam telur di tangannya. Kenapa? Kalau dia terlalu keras menekan dalam pemahaman dia, itu telur akan hancur. Kalau dia lepaskan, maka telur itu pun juga akan hancur. Maksudnya, kalau kita baru menata diri dengan ilmu, duduk di majelis taklim, jangan jadikan pemikiran kita itu lebih baik daripada orang. Jangan jadikan pemahaman kita itu paling benar daripada orang lain. Khawatir kita akan jatuh ke tempat yang kita tidak terduga dikarenakan cepatnya
terlalu praduga atau cepatnya kesimpulan kita terhadap sesuatu tersebut. Baca, pelajari ilmu sampai habis, sampai Allah datangkan pengetahuan, pemahaman agama sehingga mengalir di dalam kehidupan kita amal daripada ilmu yang kita pelajari tersebut. Talabul ilma, carilah ilmu. Kalau sudah cari berarti kepada siapapun, dimanapun, dengan siapapun, tanpa ada kecuali. Walaupun yang menjadi guru kita orang yang lebih muda dari kita, bahkan orang yang lebih kecil daripada kita. Sebagaimana sahabat Nabi, arba'u abadilah, 4 orang yang namanya Abdullah ini masih kecil, tapi beliau menjadi rujukan para sahabat yang tua untuk mengetahui hukum hakam agama Islam di zaman Nabi. Itu zaman Nabi, sahabat yang besar belajar dengan anak-anak kecil yang berumur 6-7 tahun. Dan jangan sampai keadaan yang seperti itu kita merasa sudah tua nggak butuh lagi belajar ilmu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di dalam kebodohan yang kita buat sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita belajar ilmu agama sampai Allah Subhanahu wa taala mewujudkan amal agama di dalam kehidupan kita dan wafatkan kita dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.